Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Sudah lengkap atau ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Ya, jadi langsung saja memasuki pelajaran yang namanya DP ini. Saya mengulang pelajaran yang telah kita lalui pada minggu sebelumnya, yang mana yaitu mata pelajaran akidah halal dengan judul akhlak tercela terhadap sesama. Langsung memateri. Pembagian pembahasan akhlak tercela terhadap sesama yaitu ada 5. Yang pertama, hasad atau dengki. Yang kedua, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang pertama, di sini kita membahas hasad. Pengertian hasad yaitu hasad atau dengki adalah sikap tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berupaya agar nikmat itu berpindah kepada dirinya dengan menghalalkan segala cara. Lebih lanjut lagi, sifat hasad atau dengki ini bisa dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan, permusuhan, menjelek-jelekan atau menjadikan nama baik orang lain. Orang yang punya sikap ini cenderung bersifat serakah, rakus, dan juga zalim. Bahaya dan ciri-ciri sifat hasad. Yang pertama, bahaya sifat hasad yaitu dapat menghancurkan kebaikan yang ada pada diri seseorang, tidak suka dengan takdir Allah yang Allah berikan, dapat merusak persatuan dan kesatuan umat, dapat melumpuhkan iman seseorang, dapat merusak tali silaturahmi antar sesama, menjadikan hidup menjadi tidak tenang. Ciri-ciri hasad. Sifat yang satu ini juga memiliki ciri-ciri yang mungkin bisa kita kenali. Berikut ini adalah ciri-ciri hasad. Yang pertama, tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain cepat menghilang, pikir atas karunia yang Allah berikan, tidak menolong antar sesama, suka ghibah atau musyrik. Contoh perilakunya sama saja seperti ciri yang tadi, suka iri dan dengki kepada orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, suka menebar kesalahan kepada orang lain, senang melihat orang lain dalam kesulitan. Firman Allah SWT, wala tamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Artinya, janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Quran surah An-Nisa ayat 4 surah keempat ayat 32. Yang B, pengertian dendam. Langsung ke artinya saja. Dan jangan kamu iri terhadap apa yang Allah karuniakan sebagian dari kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia yang menjauhkan mengamalkan segala sesuatu. Dendam dalam bahasa Arab disebut sakit, yang maksudnya memendam permusuhan di dalam hati dan menanti-nanti waktu yang tepat untuk melampiaskan dendamnya. Contoh sifat dendam dan ciri-cirinya yaitu ciri-ciri sifat dendam: tidak akan pernah merasa tenang, frustasi serta ragu akan kritik, sangat kejam, cinta akan kehidupan yang mewah atau suka berlebihan, suka akan perbuatan yang melampaui batas. Ciri-ciri pendendam: tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidupnya, membatasi menanti mengkritikan orang lain, suka bersifat dengki, menyibukkan diri dengan perbuatan yang mubazir, suka berbuat melampaui batas. Jadi dendam ini ada hubungannya juga lawan yang pertama tadi, yang mana itu dengki. Yang selanjutnya ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain yang ada pada seseorang, terutama dan maksud merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu janibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun la tajid as-salatu wa aqum ba'da ayyuhu ahadukum ayyaqula man aqima intaharukum wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu rusak, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjungi sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka menemukan diri saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Taubat dan Maha Penyayang. Contoh ghibah yaitu
suka membicarakan kejelekan orang lain baik secara lisan maupun tulisan, mengolok-olok fisik orang lain dengan meniru sifat fisiknya dengan gerakan tubuh, menyebarkan keburukan atau kejelekan orang lain baik secara langsung maupun yang menjadi yang bermaksud untuk membuat orang yang dipuji tersebut merasa malu. Bagian D, fitnah. Perkataan fitnah berasal dari bahasa Arab yang artinya kekacauan, bencana, cobaan dan penyesatan. Namun dalam pengertian sehari-hari, fitnah ini dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang diadakan untuk menyebutkan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran sesungguhnya. Fitnah atau asyhadu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 191. Contoh fitnah yang sering kita ketahui, menuduh yang tidak benar tanpa adanya bukti sesuatu yang benar, namun dia katakan salah dan tidak mengumpulkan amanah yang tidak dipercaya. Contohnya seperti suatu hari ada seseorang kehilangan alat tulis seperti pulpen, kemudian dia menuduh temannya setelah dicari ternyata ada di tas, dan selanjutnya mungkin hal yang kecil ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari maupun dalam pergaulan kita, contohnya seperti di kelas dan juga di lingkungan lainnya. Yang terakhir, perhatian namimah. Namimah atau sering kita sebut dan provokasi adalah usaha untuk menyamarkan sesuatu yang kemudian hasilnya tidak jelas atau belum jelas disampaikan ke orang lain dengan maksud untuk memfitnah, mengkhianati atau menimbulkan kerusakan yang lain. Namimah atau provokasi menimbulkan fitnah, menanamkan benih-benih kebencian, perpecahan, memutuskan dari persaudaraan, membuat kawan menjadi lawan dan menyulut api permusuhan. Contoh perilaku namimah mempunyai maksud yang tidak baik terhadap orang lain yang sedang diadu, suka menjadi provokator, suka membicarakan orang lain dan memfitnah, menjadi orang munafik atau bermuka dua, memfitnah orang lain dan berbohong kepada orang lain agar terjadi permusuhan di antara keduanya. Ya, mungkin penjelasan saya di sini sampai di sini saja. Kepada kalian, apakah ada yang ditanyakan atau masih ada dari pembahasan 5 pembahasan yang saya jelaskan tadi, ada yang masih belum bisa dipahami? Bagaimana? Ya, mulai nih. Bagaimana atau cara kita menghindari hal perlakuan yang tidak terjadi? Yang dari mana? Semuanya kan? Semuanya. Jadi di antara perilaku tersebut di sini, yang pertama, hasad atau dengki, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Cara menghilangkan atau mengurangi sifat hasad atau dengki, pasti setiap manusia kita pasti ada memiliki sifat atau perasaan dengki. Kayak contohnya kita ngiri ya, mana si anu kameranya bersih. Toh pasti meskipun itu hal kecil, tapi kita usahakan. Setiap rezeki itu pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala hal sesuatu yang telah kita dapatkan maupun yang pernah dapatkan itu tiada lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amun kita merasa itu misalnya lah, mana HP orang harat, HP itu kayaknya masih belum kuat, kita syukur aja apa yang ada dulu, mungkin suatu saat kena kawan kita jual itu. Jadi secara sedikit demi sedikit kita bisa menghilangkan sifat dengki. Yang kedua, dendam. Hasad atau dengki dan dendam nih bisa juga dendam tuh ada dendam baik, ada dendam yang buruk juga. Jadi dendam yang baik nih apabila contohnya kita melihat kawan tuh sukses, kita nih dendam dalam diri, kenapa yang itu bisa sukses, kapan aku bisa juga kayaknya. Itu mungkin dalam diri kita bisa kita artikan itu dendam yang baik. Namun dendam yang kita bahas di sini yang termasuk kecil, dendam tuh kalau yang bisa janganlah kita mempunyai dendam. Misalnya pas main bal, pasti sini kita bisa loh bertahan main bal atau lagi ke kanan kah, bisa lidingan lawan sanggup betis, lawan yang sakit, aja besok pasok boleh sih kamu ya. Itu dendam. Kawas oleh batang betisnya itu jangan sampai gitulah. Intinya setiap hal yang kita lalui itu sudah pasti sudah diatur oleh yang di atas. Jadi jangan sampai dendam lawan kawan. Mungkin ngarep anak kita mesti bebelasan, tapak sekong cuma kita belas kencang. Karena tapak pulang biasa bergenjang pulang sampai bakalan. Jangan sampai
Itu hati-hati. Jadi untuk menghilangkan sifat dendam sama saja kita redam amarah yang ada dalam diri kita, itu dendam. Kita pasti punya amarah, namun amarah itu bisa hilang seiring kita bisa menahan dan juga menahan nafsu kita. Gibah paling sering kita temui. Hanya simpel saja. Contohnya bila kita tak kumpulan atau bahasa kerennya ini nongki ya. Nongki di mana di kafe kah jadi mana-mana. Pasti waktu kita nongki itu ada aja tampil sekarang kawan. Contohnya Udin, ini terus ya. Dia kan biasa dikam aja. Aku sama lama dikam pertamanya di sini aja. Nah, itu gibah udah. Kasihan kawan di gibah. Tapi orangnya ada juga. Maupun orangnya ada, tuh lain lagi gibah. Yang berarti sama namimah berhubungan dengan namimah. Kan namimah tadi memprovokasi, mengulang orang syarik atau madu domba. Itu hati-hati kita. Jadi ampun yang kawan gibah ini jujur harus membawa dijauhi lah. Kasihan kita bujur aja kita yang nyamber hilangkan kita ini dapat karena ini pulang menyambut kita, jadi kita belikan itu sama saja bohong. Jadi membawa sedikitnya yang kita berhati-hati dalam setiap pergaulan. Namun hal yang ada 5 tersebut yang paling bahaya itu fitnah. Fitnah ini kan lebih kejam daripada pembunuhan, dan gara-gara fitnah orang itu bisa mati, bisa dibunuh. Contohnya kita berkumpulan, ada kawan yang menurut bini, betul bininya ini bakalan jualan kita, tapi kawan kita ini kadang umpat, pas bininya aja nak umpat, jadi saya pun fitnah. Oh si anu, misalnya mulani itu, semalam bininya jadi berubah tulisan gitu. Ya kan di mulani ini ngaran udah panas hati, dendam mendengar kawan itu, jadi langsung bunuh panggilan terpas lagi. Tuh makanya dari kata-kata dari surah tanpa orang tadi kita bisa mengambil fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kenapa? Gara-gara fitnah aja orang tuh bisa meninggal. Kebanyakan yang sudah kita ketahui banyak di berita-berita di TV atau kisah-kisah orang Amerika yang bilang gara-gara hal yang 5 ini banyak terjadi pembunuhan. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan atau mengurangi sifat yang bisa kita netralisir dalam itu, yaitu tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri apa yang telah kita punya. Mungkin kepada saudara lain bagaimana? Kepada yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, jadi langsung ke kesimpulannya, jauhilah segala perbuatan tercela yang ada, baik yang kecil sampai yang besar, karena meskipun kecil kesalahan yang kita lakukan itu berakibat fatal pada nantinya. Jadi selalu berhati-hatilah dalam apapun, dan jaga lisanmu karena lisanmu lebih tajam daripada silet. Ke pertemuan selanjutnya, jadi ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya bisa silakan ditulis, itu ada 5 soal, bisa dilihat. Ya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sekiranya kalau ada kesalahan maupun kesilapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.